Shalom Bapak Ibu, jemaat dan para simpatisan, selamat pagi. Syukur kembali kita naikkan kehadirat Tuhan atas pemeliharaannya yang berkelimpahan atas hidup kita. Sehingga pagi hari ini kita semua bisa bangun dari istirahat kita semalam dalam sejahtera Tuhan. Marilah kita awali hari kita dengan sekali lagi berlutut di hadirat-Nya, merenungkan firman-Nya. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk memulai hari kami dengan perenungan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya firman-Mu tinggal dalam hati setiap kami, dan firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat dan para simpatisan, perenungan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yeskiel pasal 25 ayat 12-17. Mari kita baca kelima ayat yang menjadi bahan perenungan kita ini bersama-sama. Yeskiel pasal 25 ayat 12. Nubuatan melawan orang Edom. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku membuatnya menjadi reruntuhan. Dari Teman sampai Dedan, mereka akan mati rebah oleh pedang. Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tanganku umat Israel. Dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nubuatan melawan orang Filistin, ayat 15. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka, disertai pengajaran-pengajaran kemarahan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Demikianlah pembacaan kita pagi hari ini. Mari kita merenungkannya bersama-sama. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah Allah yang setia. Kita semua tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Satu bangsa yang sebetulnya tidaklah terlalu besar jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain yang mengelilingi Israel. Tetapi justru melalui bangsa yang tidak terlalu besar ini, Tuhan berkenan menyatakan kuasa-Nya, sehingga banyak bangsa-bangsa lain bisa melihat bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan Allah yang hidup. Setiap janji yang pernah disampaikan kepada bangsa Israel, tidak ada satupun yang tidak digenapi Tuhan. Yosua pasal 23 ayat 14 berkata, "Maka sekarang, sebentar lagi, aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi." Namun janji-janji Tuhan mengandung syarat yang harus dipenuhi pula oleh bangsa Israel, yaitu taat dan sepenuh hati dan setia kepada Tuhan. Dalam syarat ketaatan inilah bangsa Israel seringkali gagal.
Tatkala bangsa Israel gagal dalam menaati Tuhan dengan dosa-dosa mereka, termasuk penyembahan berhala, saat itulah Tuhan menghajar bangsa Israel habis-habisan. Tuhan menghajar bangsa Israel dengan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain untuk menjajah bangsa Israel. Umat Israel pun dibiarkan Tuhan dalam pembuangan. Sungguh tragis akibat dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Meskipun Tuhan menghukum bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka, bukan berarti status bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan diingkari oleh Tuhan. Kenyataannya, dalam penghukuman Tuhan sekalipun, Tuhan terus menunjukkan kuasa-Nya dan karya-karyanya yang besar melalui orang-orang pilihannya, sehingga pengakuan akan Tuhan terus ada kemanapun bangsa Israel dibuang dan tersebar. Bahkan hingga hari ini pun, meskipun wilayah bangsa Israel di Timur Tengah dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain yang memusuhi bangsa Israel, tetapi tidak ada satupun di antaranya yang sanggup meniadakan bangsa Israel. Itu adalah bukti janji Tuhan yang terus Tuhan genapi hingga hari ini. Bapak Ibu jemaat dan para simpatisan, hari ini kita semua adalah umat Israel rohani. Kita pun adalah umat pilihan Tuhan dalam kacamata rohani, sehingga janji-janji Tuhan atas umat Israel juga berlaku pada setiap diri kita pada hari ini. Tetapi, seperti halnya janji Tuhan atas bangsa Israel yang menuntut syarat ketaatan, hari ini Tuhan juga menuntut kita untuk taat dan setia kepada Tuhan dalam kondisi dan pergumulan apapun. Manusia hidup pasti ada masalah. Puji Tuhan kita memiliki penolong yang setia, yang menolong kita melewati setiap pergumulan. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan penolong kita. Dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, ingatlah akan setiap pertolongan Tuhan bagi kita. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kenangan indah perjalanan rohani bersama Tuhan kiranya menguatkan kita untuk berharap hanya pada Tuhan saja. Setiap permohonan kita kepada Tuhan, ada waktunya Tuhan. Mintalah pada Tuhan supaya kita sabar menantikan waktunya penggenapan kehendak Tuhan. Arahkanlah pandangan kita hanya kepada Tuhan. Jangan beri celah bagi iblis untuk menggoda kita dengan ambisi dan kebimbangan. Karena perjalanan mengikut Tuhan, kalau kita jalani dengan taat dan setia, pasti akan banyak godaan dari iblis yang berusaha merenggut kita dari dekapan Tuhan. Karena itu, teruslah berdoa kepada Tuhan, gali terus kebenaran firman Tuhan. Itulah pengharapan kita untuk terus dimampukan taat dan setia dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Puji Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia. Tolong jagai kami untuk terus tinggal dalam indahnya perjanjian Tuhan. Mampukan kami untuk setia menempatkan Tuhan dalam posisi yang paling utama dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.